Halo, nama saya Muhammad Badruzaman. Ingin mengucapkan terima kasih atas hadiah giveaway-nya, yaitu kura-kura res dari Kura Tegal. Terima kasih atas pemberiannya. Buat kalian yang ingin dapat kura-kura kayak saya, silakan subscribe channel Kura Tegal dan follow Instagram Kura Tegal. Oke, sekian. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih Kura Tegal. Kura-kuranya nyampe sehat dan selamat. Dan sukses terus. Jangan lupa follow IG-nya Kura Tegal, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Thank you ya teman-teman sudah setia menonton video-video kita dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk terima kasih kita untuk teman-teman, kita akan memberikan giveaway setiap bulannya. Caranya mudah banget, cukup subs dan like follow IG kita, yaitu Kura Tegal. Jangan lupa sertain komen aja di setiap video kita ya teman-teman. Jangan lupa subs. Bye bye. Oke, selamat datang kembali di Kura Tegal teman-teman. Nah, di tangan saya ini ada dua sulcata yang jenisnya sama tapi memiliki perbedaan karakteristik ya teman-teman. Dan yang ini adalah kura sulcata yang smooth, dan ini adalah kura sulcata yang tidak smooth ya teman-teman, atau mengalami pyramiding ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita akan bahas mengenai bagaimana tips dan trik cara mencegah pyramiding pada kura-kura dan cara mengobatinya seperti apa. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke, nah kembali lagi teman-teman. Nah ini teman-teman, di hadapan teman-teman ini adalah dua sulcata yang jenisnya sama tetapi memiliki perbedaan dari karakteristiknya ya teman-teman. Yang ini adalah kura sulcata yang pyramiding dan ini smooth ya teman-teman. Nah ini kenapa bisa smooth dan kenapa bisa pyramiding? Nah teman-teman, pyramiding itu adalah bukan penyakit tapi lebih tepatnya seperti sebuah kelainan ya teman-teman. Kenapa memiliki kelainan? Karena kura darat itu memiliki genetik yang berbeda-beda, atau lebih tepatnya adalah memiliki ciri khas masing-masing setiap kura-kura darat. Nah, itu adalah bawaan dari pencipta atau turunan langsung dari Tuhan ya teman-teman ya. Tuhan itu menciptakan memiliki genetik yang bakat calon pyramiding dan tidak. Kenapa saya bisa berbicara mengenai bakat? Karena kita memiliki treatment itu sama teman-teman. Kita merawat yang kura satu itu dengan kura yang satu lagi itu adalah kita dalam satu kandang sama, pakan yang sama, dan treatment pun sama, vitamin, pelet itu sama teman-teman. Kenapa bisa berbeda? Ya itu kembali lagi karena genetik teman-teman. Jadi genetik masing-masing kura itu berbeda, tapi kita bisa mengobatin pyramidingnya. Caranya seperti apa pyramidingnya? Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama adalah tempat ya teman-teman. Jadi kura-kura itu walaupun kura-kura darat adalah jenis yang savana atau kura-kura gurun atau kura-kura desert, tapi dia membutuhkan kelembapan juga teman-teman. Jadi yang paling pertama yang penting adalah mengenai kelembapan. Jadi dari waktu baby sampai ukuran di bawah 20 cm kita harus memastikan bahwa kita memiliki tempat yang lembab supaya kura-kura tersebut tidak mengalami pyramiding. Nah, itu adalah tips yang pertama adalah mengenai kelembapan. Kelembapan itu bisa tercipta dengan apa? Nah, itu kita bisa memberikan air humidifier atau kita memberikan water dish di dalam kandangnya. Apabila teman-teman tidak memiliki air humidifier atau saya juga tidak memiliki air humidifier, kita menggunakan air di dalam kandang.
Itu di dalam kandangnya itu kita kasih water dish untuk tempat minum. Walaupun sulcata itu tidak suka minum, tapi kita harus sediakan saja. Yang pertama adalah dia untuk mencegah piramiding, yang kedua adalah melembabkan ruangan. Dan kura-kura sendiri memang saya melihara kura-kura sulcata itu hanya beberapa kali melihat dia minum, teman-teman, karena memang dia tidak suka minum melalui mulutnya, teman-teman. Jadi dia lebih mendapat asupan air itu untuk tubuh dia itu melalui makanan. Contoh dari makanan sayur yang kita cuci dulu, dibersihin. Nah, dia makan, minum dari air yang ada di sayur tersebut. Yang kedua adalah asupan dari makanan buah-buahan. Nah, buah-buahan seperti semangka, terus pepaya, terus kita kadang juga suka memberikan buah ini apa namanya, labu parang. Itu mengandung air yang cukup banyak, teman-teman. Itu baik untuk merehidrasi dari kura tersebut. Nah, selain untuk melembabkan, terus juga untuk merehidrasi. Nah, itu yang pertama adalah tempat yang lembab ya. Yang kedua adalah faktor pakan ya, teman-teman. Faktor pakan itu kita jangan memberikan faktor pakan yang terlalu tinggi protein. Contohnya adalah kacang-kacangan, terus toge yang berlebihan. Terus yang ketiga adalah dari pelet. Pelet itu bisa masuri atau segala jenis pelet, masuri, GTF atau meizu. Nah, kita atau repkal, kita jangan terlalu banyak memberikan pelet tersebut. Teman-teman mungkin ada yang setiap hari memberikan pelet kepada kura tersebut, tapi kok kuranya nggak piramiding nih. Saya udah mengalami sendiri, saya udah pelihara beberapa tahun, kura dikasih pelet terus nggak piramiding. Ya syukur teman-teman, itu baik, bagus. Kura tersebut berarti memiliki genetik yang bagus, dikasih protein yang banyak, tapi nggak piramiding, nggak jendol-jendol. Ya itu kura tersebut memang kualitasnya bagus, teman-teman. Nah, cuman kita bicara mengenai kura yang normal ya, seperti yang saya tadi pegang, ada dua, itu perawatan sama, umur yang sama, kenapa yang satu piramiding, yang satu enggak? Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus berikan gizi yang seimbang, supaya setidaknya mencegah kura tersebut tidak piramiding, seperti itu. Nah, terus dari yang faktor ketiga adalah pemberian pelet, teman-teman. Kita jangan setiap hari kasih pelet ya. Untuk saya pribadi adalah kita memberikan pelet, itu seminggu itu cukup 2-3 kali aja. Itu 2-3 kali aja udah cukup untuk asupan dari kura tersebut. Jadi selanjutnya kita sisa kasih pakan yang alami, buah-buahan dan sayur mayur. Buah juga kita nggak setiap hari ya, teman-teman, karena sulcata itu adalah hewan desert atau hewan savana. Jadi dia setiap hari itu tidak mengkonsumsi buah-buahan, tapi mengkonsumsi rumput-rumputan yang ada di alam dia. Jadi dia tinggal di padang rumput seperti itu. Dia makanan keseharian adalah rumput. Jadi kenapa, teman-teman, ini ada pertanyaan juga ya, mengapa kasus piramiding itu hanya ada di kura peliharaan? Kura di alam itu nggak ada yang piramiding sama sekali. Yaitu teman-teman, salah satunya adalah itu. Jadi pakannya itu jangan yang terlalu banyak mengandung protein, teman-teman. Itu. Jadi kenapa di alam itu nggak piramiding? Dia makannya hanya rumput-rumputan, kadang bunga, kadang ini, teman-teman. Ini adalah kaktus centong, salah satu best food juga. Saya juga tanam juga ini. Ini untuk pakan kura-kura juga, teman-teman. Nah, ini bagus juga karena di alam juga, di alamnya itu ada kaktus centong. Dia kadang suka makanin kaktus centong tersebut. Gitu, teman-teman. Itu adalah faktor yang kedua. Tadi yang pertama adalah kelembaban ya, teman-teman. Yang kedua adalah pakan gizi yang seimbang. Oke, dan yang ketiga adalah tempat yang cukup luas ya, teman-teman. Jadi supaya kura-kura tersebut itu aktivitasnya full ya, teman-teman. Seperti di video saya sebelumnya, tempat itu minimal panjang lebarnya itu 10 kali dari panjang dari kura-kura tersebut. Jadi supaya kura itu bisa mengeksplor ruangan tersebut. Satu, keuntungannya adalah kura tersebut cepat besar, dan yang kedua adalah kura tersebut jadi nggak piramiding. Jadi piramiding itu artinya seperti kelebihan protein yang diserap oleh tubuh tapi tidak dipergunakan. Jadi menimbulkan piramiding di dalam kura. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Seperti itu, kita berikan free room cukup yang luas ya, teman-teman, supaya kura-kura tersebut itu dia bisa mengeksplor. Nah, oke. Itu kalau untuk mencegahnya ya. Kalau kasusnya udah terjadi, teman-teman, treatmentnya seperti apa supaya kura tersebut tuh smooth lagi ya, teman-teman. Kalau misal untuk ukuran masih 10 cm ya, teman-teman, kita bisa men-treatmentnya itu dengan memberikan kandang yang luas,
terus memberikan tempat yang lembab ya teman-teman. Dan yang ketiga, pakan kita benar-benar jangan yang banyak protein teman-teman. Proteinnya kita kurangin. Kita stop dulu yang dari tadi saya kasih tips seminggu 3 kali kasih pelet. Kita seminggu 1 kali aja 1 pelet, sisanya adalah full sayur mayur dan buah-buahan. Jadi kita tidak stop kasih makan toge, kasih makan protein, kita cukup sayur mayur sama buah-buahan aja teman-teman. Itu cara mengobatinya teman-teman. Kalau terus habis itu kita sering merendamnya dan sering memberikan misting pada kura-kura tersebut. Misting itu apa? Kita semprot-semprot aja kura-kuranya seperti di video-video saya sebelumnya, treatment-treatmentnya kita semprot-semprot tubuh kura tersebut atau kandangnya juga kita semprot-semprot supaya tidak ini ya tidak kering ya teman-teman ya. Jadi kita misting dari kandang-kandangnya. Maaf kalau untuk sulcata kita jangan misting di bodinya ya teman-teman. Kita lebih baik misting di kandangnya aja. Kecuali Aldabra ya teman-teman. Nah Aldabra ini saya kasih contoh. Saya ambilin. Nah ini adalah Aldabra saya. Nah Aldabra ini cukup smooth ya teman-teman. Nah ini lihat nonton boleh lihat tuh. Ya tidak ada benjol-benjolnya ya teman-teman. Jadi kura ini saya kasih treatment itu yang sama seperti yang lain, cuman saya beda sedikit mengenai Aldabra. Jadi saya sering misting di karapasnya dia ya teman-teman. Kita sering semprot-semprot sehari itu 2-3 kali. Jadi saya kasih free room juga, makanya dia cepat sekali besar nih teman-teman. Ini Aldanya tuh gede banget ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu tipsnya. Nah tadi saya udah ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah tempat yang lembab, tapi jangan terlalu lembab ya teman-teman, karena kalau terlalu lembab kura-kuranya bisa pilek teman-teman, nanti kena pneumonia juga. Terus yang kedua adalah pakan yang seimbang. Terus yang ketiga adalah tempat yang kita misting ya, kita semprot-semprot. Nah itu sih tips-tipsnya dan cara mencegahnya teman-teman. Oke teman-teman, barangkali teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tinggal aja diisi di link komentar di bawah. Teman-teman bertanya aja bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Dan yang belum subscribe, teman-teman tolong subscribe sekarang juga dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita yang akan kita upload selanjutnya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Salam lestari. Peace out. Bye-bye. Foto? Iya.